Ini adalah powerbank fast charging Quick Charge 3.0. Jadi ternyata fast charging tidak hanya di adaptor casan smartphone doang bro. Dengan perkembangan teknologi sekarang, fast charging sudah disematkan di powerbank juga. Bahkan ada juga di car charging. Kalian mungkin kadang heran kenapa powerbank dengan kapasitas mAh-nya yang sama, 10.000 mAh misalkan, tapi kok harganya selisih beda jauh? Itu bisa jadi selain karena merek produknya, juga karena teknologi fast charging yang disematkan pada produknya. Nah, di video kali ini tidak hanya unboxing, namun kita juga akan bahas tentang perkembangan fast charging. Oke, kita mulai dari alasan kenapa Mastek ID membeli powerbank fast charging ini dulu. Jujur Li, selain Mastek ID membuat konten di YouTube, Mastek ID juga sebagai karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Kebetulan Mastek ID posisinya sebagai petugas pengecekan perangkat di lapangan guys, menggunakan dua smartphone sebagai alat pengecekan perangkat dan juga sebagai alat koordinasi dengan orang-orang di pusat. Jadi agar baterai pada smartphone tetap standby, maka menurut Mastek ID sangat diperlukannya powerbank ini. Memang smartphone sekarang sudah memiliki baterai dengan kapasitas mAh yang besar dan sebenarnya bisa mengcover kebutuhan paling tidak sehari penuh. Tapi tidak ada salahnya juga kan powerbank ini kita siapkan sebagai alternatif pengisian baterai smartphone. Jaga-jaga aja khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan pada saat di lapangan. Oke, berikutnya soal kenapa harus fast charging powerbanknya ya kan. Tentu aja supaya pengisiannya lebih cepat dong. Dibanding dengan pengisian konvensional, prosesnya bisa berjam-jam, jadi aktivitas kita juga bisa terhambat. Pertanyaannya sekarang, sejak kapan emang adanya fast charging? Kita bisa lihat di gambar berikut ini guys. Nah, fast charging atau bisa disebut juga dengan quick charge kalau produknya Qualcomm. Perusahaan Qualcomm berhasil membuat teknologi quick charge pertama di tahun 2013. Perusahaan Qualcomm ini bergerak di pembuatan komponen semikonduktor, kantornya di San Diego, California, Amerika. Salah satu produknya yaitu chipset Snapdragon. Jadi smartphone kalian jika menggunakan chipset Snapdragon berarti itu dari perusahaan Qualcomm guys. Ada juga teknologi fast charging di chipset lain selain Snapdragon. Namun kali ini kita bahas produk dari perusahaan Qualcomm dulu, oke? Jadi sebelum tahun 2013 bisa dibilang pengisiannya masih konvensional dengan proses pengisian bisa berjam-jam guys, ada 3 jam bahkan 4 jam lamanya. Perusahaan Qualcomm ini mengklaim pada 2013 dengan quick charge-nya yang pertama bisa mempercepat pengisian 40% dari pengisian konvensional. Lalu di tahun 2015 muncul quick charge 2.0, ya namanya juga teknologi ya kan, pasti akan ada perkembangan terus ke depannya. Nah, si quick charge 2.0 ini diklaim lagi bisa 1,5 kali lipatnya dari generasi pertama quick charge. 1 tahun kemudian di tahun 2016 berkembang lagi quick charge 3.0 yang diklaim bisa 2 kali lipatnya si quick charge pertama dan terus berkembang di tahun berikutnya yaitu 2017 dengan quick charge 4 tanpa ada titik nol yang diklaim juga bisa 2,5 kali lipatnya dari quick charge pertama. Kemudian yang terakhir baru-baru ini Qualcomm di tahun 2020 memperkenalkan quick charge 5 yang diklaim bisa mengecas smartphone dari kondisi baterai kosong ke kondisi 50% hanya dalam waktu 5 menit saja guys. Bahkan bisa mengisi sampai penuh hanya dalam waktu 15 menit aja. Bayangin nih kalian ngecas HP terus ditinggal beli tahu bulat digoreng dadakan, dan pas balik kalian cek HP ternyata sudah penuh. Seolah-olah kalian tidak mengecas HP tersebut karena saking cepatnya proses pengecasan di quick charge 5 ini. Jangan ngarep dulu kalian bisa mencicipi quick charge 5 di tahun ini guys. Bagi kalian kaum yang berpenghasilan UMR, mungkin akan sulit mencicipi quick charge 5 ini karena quick charge 5 ini setahu Mastek ID baru disematkan di Snapdragon versi 888 ya, alias hanya ada di smartphone flagship seperti contohnya nih Samsung Galaxy Z Fold, Asus ROG Phone 5, Xiaomi 11T Pro atau Xiaomi 11 Ultra dan banyak lagi sebenarnya.
Bahkan di produk Realme ada juga yang versi termurah, yaitu Realme GT 5G yang harganya sekitar 5 jutaan. Kalian bisa cek di internet. Oke, next. Nah, ini quick charge tidak hanya mengisi cepat baterai doang, kawan. Disematkan juga beberapa fitur di quick charge pertama, contohnya AICL atau Automatic Input Current Limit, itu fungsinya sebagai pembatas arus input otomatis, dan juga ada fitur APSD, Automatic Power Source Detection, berfungsi sebagai pendeteksi otomatis sumber daya. Kemudian pada quick charge 2.0 ditambahkan lagi fiturnya seperti fitur HPDCP, High Charge Downstream Charge Port, yang memungkinkan voltase yang lebih tinggi untuk dilewatkan melalui kabel USB. Lalu selain itu ada dual charge, yaitu membantu menjaga perangkat Anda tetap dingin, karena memang cara pengisiannya yaitu dengan cara paralel. Contohnya jika di quick charge 2.0 ini satu baterai memiliki dua sel dengan dihubung secara seri, kemudian sistem pengecasannya secara paralel dengan cara bersamaan. Pada quick charge 3.0 ada perkembangan fitur lagi, yaitu Battery Saver Technology, yang fungsinya menentukan arus pengiriman tertinggi yang dapat diambil baterai tanpa merusak baterai tersebut. Dan kemudian di quick charge 4 juga sama, ada penambahan fitur, yaitu USB Power Delivery Support, sehingga dapat meningkatkan arus sampai 27 watt. Oke, lanjut. Ini adalah tabel kerja quick charge-nya, guys. Kalian lihat di bagian atas, ini adalah aksesoris. Yang dimaksud aksesoris yaitu seperti adapter casan, power bank atau car charging. Kebetulan kita unboxing power bank quick charge 3.0, berarti posisinya di sini ya. Oke. Kemudian yang di sebelah kiri ini device, contohnya seperti smartphone, tablet, iPad, smartwatch, laptop, dan lain-lain. Cara bacanya seperti ini. Mas Tech ID ambil contoh punya HP merek Asus, tipenya Zenfone Max Pro M1. Oke, kalian bisa ikutin dengan merek HP dan tipe HP kalian. Lalu kalian buka browser dan ketikkan merek dan tipe HP kalian, contohnya Asus Zenfone Max Pro M1. Lalu tambahkan GSM Arena, kemudian enter. Oke, lalu kalian pilih sumber gsmarena.com. Lalu cari bagian platform. Yang ini, geser ke kanan. Kalian bisa lihat chipsetnya yang digunakan. Contohnya di sini Qualcomm Snapdragon 636 dengan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Oke, sekarang kita sudah tahu chipset yang digunakan smartphone ini. Selanjutnya coba lihat tabel berikut ini. Di bagian prosesor yang mendukung, kalian cari contohnya tadi Snapdragon 636. Itu supportnya ternyata quick charge 4 ya. Jadi si smartphone Asus Zenfone Max Pro M1 ini ternyata chipsetnya menggunakan Snapdragon 636 yang support dengan quick charge 4. Kemudian kita cocokkan warnanya dan ketemu warna hijau. Nah, warna hijau ini pada keterangan yaitu at the accessories speed. Artinya mengikuti kecepatan aksesoris. Dalam hal ini kan power bank. Oke, jadi si Asus Zenfone Max Pro M1 ini walaupun support quick charge 4, namun karena power bank quick charge-nya 3.0 maka hanya bisa di kecepatan quick charge 3.0 saja. Paham ya sampai di sini? Oke. Jadi jika ingin bekerja maksimal teknologi quick charge di smartphone kalian harus paham betul teknologi fast charging yang digunakannya. Selanjutnya ini adalah gambar ilustrasinya, guys. Kalau pengisian konvensional itu dalam waktu 27 menit hanya bisa 17% status baterainya. Sedangkan kalau quick charge 3.0 dalam waktu 27 menit pengisian bisa sampai 66% status baterainya. Jadi bisa kebayang ya, teknologi quick charge ini membantu sekali untuk mempercepat pengisian baterai. Oke, jadi cara kerja fast charging atau quick charge ini kurang lebih seperti ini, guys. Anggap saja si casan adaptor ini itu adalah si penjual dan yang membeli adalah smartphone kita. Jadi pada saat si penjual atau aksesoris ini, misalkan power bank ini hanya mampu menyediakan arus atau tegangan pada quick charge 3.0 misalkan.
maka si pembeli atau smartphone kita harus menyesuaikan dengan apa yang dijual oleh si aksesoris tersebut. Dalam hal ini powerbank misalkan seperti itu. Secanggih apapun smartphone kalian, walaupun sudah quick charge 4 atau quick charge 5, kalau casannya atau powerbanknya hanya mampu di quick charge 3.0, maka yang akan dialiri arusnya atau voltasenya ke smartphone kalian hanya sesuai spesifikasi quick charge 3.0. Jadi tidak akan pernah maksimal quick charge yang ada pada smartphone kalian. Oke? Apalagi misalkan ya kan, smartphone kalian support fast charging, namun chargernya tidak fast charging, tidak akan pernah bekerja fast chargingnya yang di smartphone ya kan, karena ini saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi mungkin segitu gambaran cara kerjanya guys. Oke, jadi itu aja guys video kali ini. Kesimpulan dari video kali ini yaitu kalian simpulkan sendiri aja ya kan, atau kalian bisa simpulkan di kolom komentar, asal jangan baku hantam. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.